Bismillahirrahmanirrahim. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahadah dengan NIM 24044111707 dari kelas 3Q. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bagaimana kita mendesain jaringan. Nah, untuk mendesain suatu jaringan itu ada 3 aspek utama yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada topologi, kemudian yang kedua ada media transmisi, dan yang terakhir itu ada IP address. Pembahasan pertama tentang topologi. Topologi adalah susunan beberapa komputer dan sistem kabelnya pada satu jaringan komputer. Nah, susunan atau bentuknya ini dapat kita lihat secara fisik maupun bentuk pengkabelan yang digunakan. Di sini saya menggunakan topologi ring. Seperti namanya, ring itu kan cincin. Jadi, topologi ini akan membentuk sebuah lingkaran, di mana setiap komputer dihubungkan dengan sebuah kabel tunggal sehingga membentuk lingkaran tanpa memiliki ujung. Topologi ring membentuk jalur melingkar. Data dikirim dalam satu arah atau dua arah berputar di sepanjang cincin sampai ke perangkat tujuan. Nah, di sini ada beberapa kelebihan topologi ring. Yang pertama, tidak ada tabrakan data. Karena dia itu bisa satu arah, jadi itu datanya tidak akan bertabrakan. Kemudian yang kedua, setiap perangkat mendapat kecepatan yang sama. Jadi di sini tidak ada perangkat yang mendominasi perangkat lainnya. Nah, yang terakhir itu kecepatan transfer yang relatif konsisten karena aliran data teratur. Nah, ada juga kekurangan dari topologi ring. Yang pertama, rentan terhadap gangguan. Nah, karena semisal nanti di topologi ini tuh ada satu saja komputer yang mengalami gangguan, maka itu akan berimbas kepada komputer-komputer yang lainnya. Kemudian yang kedua itu pemeliharaannya lebih rumit, dan yang terakhir biayanya lebih tinggi. Nah, di sini ada contoh dari topologi ring. Di sini saya menggunakan 6 PC dan juga 6 switch, di mana masing-masing switch itu melayani satu komputer. Contoh, misalkan saya mau mengirimkan data dari PC 1 menuju PC 3. Nah, di sini data tersebut pertama-tama akan dikirimkan ke switch 1. Kemudian switch 1 akan mengirimkan ke switch kedua. Nah, di sini datanya diproses tuh. Apakah alamatnya sama di PC 2 atau ke PC 3. Nah, setelah didapati bahwa alamatnya tidak sama pada PC 2, maka switch kedua ini akan meneruskan ke switch ketiga. Nah, setelah sampai di switch 3, itu data kembali dicek apakah alamat tujuan dari data tersebut itu cocok dengan PC ketiga atau tidak. Nah, jika cocok, maka data akan dikirimkan dari switch 3 menuju PC ketiga. Nah, seperti itu terus. Karena alamat tujuannya sudah cocok, jadi datanya akan berhenti di PC ketiga. Nah, jika tidak cocok, maka data tersebut akan terus berlanjut dari switch 3 ke switch 4, ke switch 5, ke switch 6, sampai ke switch pertama tadi, itu switch 1. Selanjutnya ada media transmisi. Media transmisi ini di sini saya menggunakan kabel fiber optik. Nah, kabel fiber optik adalah media transmisi yang menggunakan serat kaca atau plastik tipis untuk mengirim data dalam bentuk gelombang cahaya. Nah, berbeda dengan kabel tembaga seperti UTP atau coaxial yang menghantarkan sinyal listrik, kabel fiber optik menghantarkan pancaran cahaya yang dipantulkan di sepanjang serata. Di sini ada kelebihan dari kabel fiber optik. Yang pertama ada kecepatan transmisi. Kabel fiber optik mampu mentransfer cahaya dengan kecepatan yang sangat tinggi, hingga gigabyte bahkan terabyte per detik. Yang kedua ada jarak transmisi.
Nah, dapat menjangkau jarak yang sangat jauh hingga puluhan kilometer tanpa repeater. Yang ketiga ada ketahanan gangguan, tidak terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik, cuaca, atau interferensi radio. Nah, yang terakhir itu ada keamanan. Jadi kabel fiber optik itu akan sulit disadap karena tidak memancarkan sinyal elektromagnetik. Nah, ini di sini pun ada kekurangan dari media transmisi kabel fiber optik. Yang pertama tuh biayanya. Harga kabel dan perangkat itu pendukung itu sangat mahal. Kemudian yang kedua pemasangannya. Jadi instalasinya rumit, memerlukan teknisi terlatih dan alat khusus. Dan yang terakhir ada kerapuhan fisik. Karena dia itu terbentuk dari serat-serat kaca, maka itu akan sangat mudah patah jika tidak ditangani dengan hati-hati. Nah, yang terakhir pembahasan tentang IP address. Ketika suatu komputer itu tidak akan pernah bisa berkomunikasi dengan komputer lainnya jika tidak mempunyai kesepakatan berkomunikasi. Nah, di sini kesepakatan berkomunikasi atau tata cara berkomunikasi antar komputer itu saya menggunakan IP address. IP address-nya yaitu dengan IP address kelas C. Nah, kenapa saya menggunakan IP address kelas C? Itu ada faktor dari kelebihannya juga. Nah, IP address kelas C itu adalah salah satu kelas dalam sistem pengalamatan IPv versi 4 yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan kecil hingga menengah. Nah, di sini ada kelebihan IP address kelas C, itu memiliki kelebihan berupa struktur yang sederhana dan mudah dikonfigurasi, sehingga cocok digunakan untuk jaringan kecil hingga menengah seperti LAN di sekolah maupun di kantor. Kemudian ada kekurangan IP address kelas C yang pertama, yaitu kelemahan utama IP kelas C adalah jumlah host yang terbatas sehingga tidak cocok untuk jaringan besar. Penggunaan alamat private yang sama di banyak jaringan dapat menimbulkan konflik IP. Nah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.